sama-sama Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bersiap-siap untuk sama-sama mendengarkan orasi kemanusiaan yang akan disampaikan oleh pimpinan MPR, Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid MA, yang beliau sejak dulu ketika Rumah Autis berdiri juga sudah memberikan dukungan yang besar kepada kita. Orasi kemanusiaan yang akan beliau sampaikan insya Allah akan menjadi bekal buat kita, menjadi semangat buat kita bagaimana kita mendampingi keluarga kita, anak-anak kita khususnya di tengah pandemi ini. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz Hidayat? Sudah hadir tengah kita? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sebelum mulai orasi, Ustadz, kita mungkin saling diskusi dulu, ngobrol-ngobrol. Gimana keluarga, sehat Ustadz? Baik, alhamdulillah. Antum Alhamdulillah semuanya ya. dan Ini kawan-kawan lagi di kantor ya. semuanya. Mohon maaf waktu diganggu waktunya. Khairan salam. Alhamdulillah, terima kasih banyak, ini luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, mari sama-sama kita simak orasi kemanusiaan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Dr. M. Hidayat Nur Wahid MA. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, kama qala aidan idza qamatil qiyamah fi yadi ahadin fasilah falyaghrasha. Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan dan keluarga besar daripada Jagar Foundation yang semuanya saya hormati, para narasumber yang semuanya saya hormati, alhamdulillah pada hari ini, pada siang ini, tanggal 24 Juli, masih terkait juga dengan Hari Anak Nasional, terkait juga dengan sebentar lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha, dan kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah menyampaikan min amalin al-amalu fihi afdalu wa ahabbu indallahi min hadhil ayyam al-ashru min Dzulhijjah. Jadi hari di mana atau 10 hari pertama di mana amal itu adalah atau amal kebaikan di dalamnya adalah sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding apapun juga, kecuali jihad yang menghadirkan sesuatu yang berat-berat habis-habisan ya oleh para mujahidnya. Kita berada di situ, dan hari ini juga nanti siang ada peristiwa yang dimaknai secara internasional sebagai satu semangat kebangkitan lagi dari umat Islam, yaitu ketika ketika Hagia Sophia dikembalikan menjadi masjid oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, dan nanti siang banyak tokoh kepala kepala negara diundang untuk sholat Jumat di masjid yang kemudian oleh Kemal Atatürk dirubah menjadi museum, dan sekarang berdasarkan keputusan pengadilan dikembalikan menjadi masjid lagi. Hari ini dalam konteks semacam inilah kita bertemu dan atau saya diundang untuk bersilaturahim kembali dengan Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan sekalian, para ustadz semuanya di Jagar Foundation untuk saling bersilaturahim. Mudah-mudahan akan menjadi silatul ilmi, wawasan kita bertambah, silatul amali, koordinasi dan atau tahun antara kita juga semakin bertambah, dan mudah-mudahan karenanya akan juga bermakna untuk anak-anak kita semuanya yang berkebutuhan khusus maupun berkebutuhan umum, yang hari ini kita semuanya mendoakan agar betul-betul di 10 hari pertama ini Allah berikan kebaikan untuk mereka dan untuk kita semuanya. Semangat dari yang disampaikan Erdogan pun juga sampai juga kepada spiritualitas kita semuanya, dan hari nasional yang diterima sebagai hari anak nasional juga akan terus menyertai dan menghadirkan hadirnya negara di dalam melindungi dan memberi ruang bagi anak-anak kita untuk terus tumbuh kembang, melanjutkan kehidupan, melanjutkan mengisi kegiatan berbangsa dan bernegara, termasuk juga menyelamatkan mereka dari kondisi-kondisi yang hari-hari ini begitu luar biasa berat diterima oleh anak-anak kita. Mungkin salah satu di beragam media bagaimana anak-anak
yang berkebutuhan umum, apalagi yang berkebutuhan khusus. Sekarang mereka terkena karena akibat daripada COVID-19, maka diberlakukanlah yang disebut sebagai work from home maupun juga study from home atau school from home. Dilakukanlah sekolah jarak jauh. Sementara banyak anak-anak yang ya jangankan internet, bahkan HP pun mereka nggak punya. Bahkan kalaupun mereka punya HP, tapi internet juga tidak ada karena mereka berada di daerah terpencil. Dan yang begini ternyata jumlahnya sangat banyak. Ya, jangankan internet, jangankan HP, listrik pun juga belum nyampe. Jadi bayangkan betapa mereka akan dalam waktu yang panjang ini akan sangat ketinggalan, akan sangat dirugikan begitunya. Dan sehingga ada salah satu tokoh yang menyampaikan jangan sampai negara abai dan kemudian membiarkan anak-anak kita bukan hanya terserang oleh virus yang bernama COVID-19, tapi juga virus kebodohan, virus ketertinggalan, akibat dari mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran karena terputusnya internet, terputusnya komunikasi, karena mereka tidak bisa sekolah di tempat semula karena COVID-19, tapi negara belum menyiapkan suatu alternatif baru bagi sekolah bagi anak-anak itu semuanya. Ini satu kondisi yang kalau dibiarkan memang akan menjadi sangat berat karena waktu 6 bulan tentu bukan waktu yang pendek gitu ya, dan nanti bagaimana kemudian mengelola dan mengejarnya tentu juga masalah yang lainnya. Dan yang lain daripada COVID-19 adalah semula orang mengira bahwa COVID-19 ini tidak terkena dan atau tidak mengenai pada anak-anak, hanya terkena pada orang-orang yang sudah sepuh, lansia, atau yang kemudian mempunyai penyakit penyerta, komorbid. Tapi ternyata banyak kasus bahkan anak-anak pun kena, bahkan bayi baru lahir pun juga bisa terkena gitu, dan itu artinya adalah satu hal yang mementingkan hadirnya betul-betul perhatian kepada anak-anak kita. Sebab kalau anak-anak sampai terkena COVID-19 dan atau tadi tidak akibat dari COVID-19 mereka tidak bisa belajar dengan maksimal. Al-Quran mengingatkan kita harus khawatir, kita harus waspada, jangan sampai kita meninggalkan dan atau menghadirkan generasi pelanjut yang mereka adalah orang-orang yang lemah, ya. Lemah karena terkena penyakit, lemah karena penyakit itu kemudian menghadirkan cacat atau menghadirkan sesuatu yang buat mereka tidak bisa maksimal, atau lemah karena ketidakmampuan mereka untuk mengisi hari-hari mereka dan atau mempersiapkan diri mereka dengan baik karena mereka tidak mendapatkan ilmu, pelajaran, dan pembiasaan yang terbaik. Ini satu masalah yang sekarang sedang terjadi untuk anak-anak kita. Masalah yang lain juga akibat daripada COVID-19 ini ternyata juga malah banyak kejadian-kejadian yang justru menghadirkan kejahatan pada anak-anak. Bagaimana kemarin kita di seluruh media menampilkan seorang bapak, mohon maaf bapak tiri gitu ya, dan kemudian karena dia marah kepada istrinya, ibu tirinya, yang jadi korban adalah anak-anak. Ada anak yang kemudian, sangat mengerikan, disiksa, kemudian dimasukkan ke toren air sampai meninggal di dalam toren air. Umurnya baru 5 tahun. Ada lagi anak yang kemudian disiksa oleh bapak istrinya, kemudian dipukuli sampai meninggal, dibuang ke sungai. Mengerikan, kejahatan yang mengerikan, belum kejahatan seksual yang ada anak yang terkena musibah diperkosa orang, kemudian dititipkan ke tempat penitipan anak-anak yang bermasalah. Di situ pun diperkosa lagi oleh penjaganya. Mengerikan sekali kejahatan-kejahatan yang pada era COVID-19 ini yang saya nggak tahu, saya khawatir juga bahkan di negara-negara yang liberal pun ini agak nggak kejadian, tapi justru di sini malah kejadian. COVID-19 yang kemudian menghadirkan sebagian besar kita berada di rumah, ternyata malah tidak menghadirkan perlindungan pada anak-anak. Anak-anak justru menjadi korban dari begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Tentu ini menjadi masalah besar, karena kalau ini kemudian berkelanjutan, sementara COVID-19 ini kemungkinan pun juga tidak cepat selesai, gitu ya, karena
banyak negara yang maju sudah melakukan lockdown dulu dan kemudian membukanya, tapi sekarang lockdown kembali karena ternyata terjadi penyebaran. Melbourne misalnya, kemudian di China bahkan di beberapa kotanya termasuk Beijing, termasuk Wuhan, termasuk juga terakhir di Inggris misalnya, beberapa tempat yang sudah dinyatakan oke, nggak ada masalah, tapi ketika kemudian terjadi Liverpool kemarin memenangkan Liga Primer, kemudian mereka berpesta, kemudian hari ini dinyatakan Liverpool menjadi kota tempat pusat penyebaran COVID-19. Jakarta yang sempat kemudian dilonggarkan, sekarang dikenakan PSBB lagi. Karena jadi kondisi-kondisi yang mengena bukan hanya Indonesia, tapi bahkan negara-negara yang tidak beragama seperti China, bahkan agama yang Kristiani seperti Prancis maupun juga Inggris dan Amerika, Brazil, semuanya terkena. Jadi dan ini masalah yang sampai hari ini memang belum ada katakanlah keyakinan bahwa akan selesai dalam waktu yang cepat. Tapi ya ini berdampak kepada akan lebih banyak orang berada dalam rumah gitu ya, dan ketika dalam rumah di situ ada anak-anak. Nah, tentu harusnya yang terjadi adalah ketika orang tua ada di rumah, ibu ada di rumah, bapak ada di rumah, kemudian keluarga besar ada di rumah, dan atau lebih banyak di rumah, maka akan lebih banyaklah anak-anak itu mendapatkan perhatian dari keluarga, dari bapak, dari ibu, mendapatkan keteladanan, mendapatkan pendidikan. Oke lah, dia mungkin tadi tidak mendapatkan pendidikan terkait yang formal terkait dengan pendidikan sekolah karena masalah internet, masalah HP dan lain sebagainya. Tapi ayah dan ibu dengan cara yang lain bisa memberikan pendidikan yang lebih utama, yaitu pendidikan tentang keteladanan, pendidikan tentang kehidupan, pendidikan tentang beragama. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa hikmah daripada peristiwa ini juga adalah bapak dipaksa untuk menjadi imam di rumahnya, dan karenanya harus bisa juga menjadi imam, bisa baca Al-Quran, mengetahui, mengerti ilmu agama, dan itulah yang bisa kemudian di-share kepada anak-anaknya. Minimal ayah dan ibu sesungguhnya harusnya malah menjadi pelindung dan memberikan keteladanan maksimal kepada anaknya ketika mereka sedang berada di dalam kondisi yang semacam ini. Kondisi-kondisi ini, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi adalah tantangan bagi kita semuanya. Bagaimana kemudian dalam kondisi yang berat ini, anak-anak kita tetap terjaga, tumbuh dan kembang. Karena kita semuanya, orang tua, oleh Allah diingatkan kembali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat wahid. Sekalipun ungkapan di depannya adalah ungkapan untuk umum, pada semua orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk bertakwa, itu ada perintah umum. Tapi ketika perintah untuk kemudian apa yang harus kita lakukan untuk esok hari, itu perintah adalah untuk per individu. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighadin. Kemudian perintahnya umum lagi, wattaqullah. Artinya bahwa perintah untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan generasi esok hari, generasi besok, generasi yang akan datang, yang menghadirkan nilai-nilai atau melanjutkan nilai-nilai iman dan nilai takwa adalah perintah yang sangat-sangat dipentingkan, sehingga dia bukan lagi hanya menjadi perintah umum, tapi menjadi perintah spesifik, perintah khusus bagi masing-masing diri, masing-masing bapak, masing-masing ibu, masing-masing kepala rumah tangga, masing-masing keluarga. Penting untuk melakukan itu. Nah, tentu dalam konteks relasi ini kaitannya ada tentu dengan anak-anak gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak agar kemudian mereka bisa melanjutkan generasi yang beriman. Karena beriman maka mereka berlaku yang aman, artinya jauh dari perilaku yang menyimpang, yang membahayakan, yang membawa kepada hal yang merugikan, yang membawa kepada hal yang mencederai, yang membawa kepada hal yang tidak dibenarkan oleh agama, karena akan menghadirkan hal yang tidak aman. Ya, perilaku-perilaku mungkar pasti tidak menghadirkan keamanan. Perilaku-perilaku yang melanggar hukum pasti tidak akan menghadirkan keamanan, dan itu dilarang oleh agama. Termasuk kejahatan-kejahatan tadi adalah perilaku yang tidak aman, dan itu dilarang oleh agama. Jadi yang beriman dengan beragama yang baik akan menghadirkan perilaku yang aman, dan karenanya menghadirkan sesuatu yang tidak membahayakan, sesuatu yang justru menumbuh kembangkan sikap hidup yang membawa kepada kenyamanan dan akan membawa kepada amanah. Amanah adalah satu yang terkait dengan masalah kepercayaan, dipercaya, mempercayai, dan juga yang terkait dengan masalah profesionalitas.
Kalau anak-anak kita tumbuh menjadi orang yang dipercaya, itu artinya anak-anak kita adalah anak-anak yang baik. Kalau anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang mendapatkan amanah, artinya anak kita punya profesionalitas. Anak kita yang punya profesionalitas, itulah anak yang nanti akan betul-betul dengan imannya akan menghadirkan sikap hidup yang membawa kepada keamanan, kenyamanan, menghadirkan yang ma'ruf, menjauhi dari yang mungkar, bahkan menghadirkan masalah yang lebih umum karena dia amanah. Dengan keamanan itu akan terus menghadirkan kepercayaan publik yang tidak pernah berhenti. Itu yang bila itu kemudian diwujudkan, maka generasi akan datang adalah generasi yang sudah tersiapkan dengan baik. Dan itu menjadi perintah yang Al-Quran menyebutnya sebagai perintah yang terulang lagi. Bahkan tidak banyak perintah dalam Al-Quran yang diulang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Itu menandakan bahwa dua peristiwa yang berada di antara dua perintah itu adalah peristiwa yang amat sangat penting. Kan? Mempersiapkan anak-anak kita, menjaga anak-anak kita ada menjadi hal yang diperintahkan double, dan itu menjadi hal yang sangat dipentingkan karena dilakukan secara individual. Yang kedua, Rasulullah pun juga sangat mengingatkan betulnya bahwa kondisi yang sangat berat, bahkan jangankan hanya COVID-19, bahkan kondisi bila terjadi kiamat sekalipun, di mana kemudian dengan kiamat itu selesailah seluruh kehidupan. COVID-19 banyak orang meyakini gitu ya, dia tidak akan sedahsyat flu Spanyol. Flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1920 yang lalu, korbannya 50 juta orang. Pada zaman itu penduduknya masih seperlima daripada zaman sekarang. Tapi korbannya 50 juta orang, sangat banyak pada untuk ukuran waktu itu pun. Nah, sekarang kita tahu bahwa korban COVID-19 dalam tanda kutip ya belum nyampe 5 juta, masih di bawah itu. Nah, sekali lagi banyak pihak meyakini bahwa COVID-19 bahkan tidak sedahsyat flu Spanyol, apalagi kiamat. Maksud saya, kalau kiamat sudah selesai, semua sudah selesai. Tapi bahkan Rasulullah mengingatkan, bahkan idza qamatil kiamat, bila terjadi kiamat sekalipun, maka yang Rasulullah ajarkan adalah bukan untuk menjadi panik, bukan untuk menjadi bingung, bukan untuk menjadi tidak produktif, bukan bahkan menjadi marah-marah, melakukan kegiatan yang mungkar seperti dua bapak tadi itu. Tapi yang diajarkan adalah wa fi adi ahadikum fasilah falyaghrassha, dan di tangan Anda masih ada benih yang bisa ditanam, tanamkan itu. Padahal kalau terjadi kiamat, maka ya benih itu barangkali kita pun nggak sempat nanam ya. Tapi Rasulullah perintahnya adalah tanamkan. Kalaupun kita tanam karena ada kiamat, ya nggak akan sempat tumbuh. Tapi Rasulullah tetap perintahnya adalah tanamkan. Bahkan kalaupun tidak kiamat, ya kalaupun tumbuh nggak akan jadi besar, nggak akan sampai berbuah. Tapi perintah Rasulullah adalah tanamkan. Tentu ini punya makna yang sangat luar biasa, bahwa dalam kondisi apapun, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk jangan pernah hanya menjadi penonton, hanya menjadi pelengkap penderita, hanya menjadi relawan untuk dicobakan virus vaksin dari China lagi gitu ya. Tapi perintahnya adalah lakukanlah amal soleh, lakukanlah kebaikan, lakukanlah segala yang bermanfaat, lakukan segala yang kemudian akan memberikan dampak positif bagi kehidupan. Inilah saya kira yang penting untuk menjadi pegangan kita semuanya. COVID-19 terjadi dan kita tidak bisa menghindarinya karena memang selain itu pasti takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab pernah menyampaikan, nafirru min qadarillah ila qadarillah, ini adalah bagian daripada takdir. Tapi takdir bukan berarti kemudian dihadapinya dengan negativisme, dengan segala yang kemudian malah tidak sesuai dengan perintah Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Takdir kita hadapi dengan takdir yang baik seperti dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Mari kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Masing-masing kita penting untuk melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menghadirkan generasi yang tidak kita khawatirkan, itu generasi yang tidak kemudian karena kelemahannya menghadirkan sesuatu yang membuat kita khawatir. Tapi generasi yang kemudian pun juga melalui apa yang kita lakukan, mungkin melalui negara, mungkin melalui cagar dan yang lain sebagainya, kemudian generasi ini akan bisa terus menumbuh kembangkan dirinya jadi generasi yang membawa kepada kemaslahatan. Amin. Amin. Saya kira demikian yang saya hormati rekan-rekan semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan ini. Nanti pasti dari Agim maupun Ustadz Saihu dan sebagainya akan memberikan yang lebih baik lagi dan lebih operasional lagi. Semoga Allah selalu menjaga kita semuanya, menghadirkan kita semuanya sebagai generasi yang akan bisa menghadirkan yang
membanggakan dan tidak mengkhawatirkan. Barakallahu Amin. fikum. Dan saya pun juga nanti mohon pamit karena saya harus langsung gabung ke acara webinar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hidayat Nur Wahid.